Sebuah usaha itu kayak seperti kita naik sepeda, banyak bukunya untuk belajar, banyak panduannya. Cuman kalau kita nggak belajar naikin untuk menggoes, kita nggak akan bisa selamanya naik sepeda seperti itu. Halo, nama saya Wisnu, saya pemilik usaha Siomay Priyayi. Saat ini saya sedang menjalani usaha Siomay Priyayi. Saya berjualan ada produk siomay, dimsum, tahu bakso, minumannya ada cendol, cincau, jeruk nipis, dan standar ada teh. Priyayi ini saya ambil dari ejaan lama, Priyayi, yang artinya itu bangsawan, kalau bahasa Jawa itu bangsawan, ningrat gitu. Karena slogan saya itu kan rasa ningrat, harga merakyat gitu. Rasanya tetap oke, rasa premium tapi harganya merakyat gitu. Semua bisa membeli. Sedangkan awal dari Priyayi itu sebenarnya kecintaan saya pada barang-barang antik, barang-barang klasik karena ikon Priyayi itu kan menggambarkan zaman dulu jadul gitu kan. Tapi kesini-sininya kok kayaknya ini saya pakai buat nama usaha kuliner kayaknya oke juga gitu. Saya mengawali usaha ini dari sekitar pertengahan 2015. Usaha kuliner beberapa kali sudah saya rintis dari 2008. Di 2015 itu saya bertemu dengan tukang siomay gerobakan. Saya rasa itu enak gitu. Terus saya berpikir ini kalau diajarin, kita kembangkan, kita tingkatkan lagi kualitasnya, saya rasa ini bisa dijual gitu. Saya bisa masuk ke kelas yang lebih atas gitu. Saya bawa ke kelas yang lebih atas gitu. Akhirnya saya coba kembangkan. Nah, saya juga mengawalinya juga tidak langsung saya buka gerai. Saya pertama jualan dari basar ke basar. Pernah jualan juga awalnya di gereja karena tiap hari Minggu itu ada ibadah. Nah, di situ saya jualan, buka gerai di situ, buka meja bukan gerai ya. Meja kita jaga di situ. Dari situ orang mulai mengenal siomay produksi saya gitu. Akhirnya saya nekat buka gerai yang pertama di Pasar Minggu pertengahan 2018. Saya nekat buka di situ. Nah, di situ saya mulai pede, saya mulai bisa mengembangkan usaha itu. Sebelumnya saya juga kerja pernah kerja di TV. 2016 itu saya putuskan untuk berhenti bekerja. Karena gini, saya harus pilih salah satu, saya fokus kerja saja atau saya fokus jualan gitu. Di situ saya beranikan, saya harus jualan aja. Karena ini kayaknya lebih menjanjikan gitu. Kalau untuk suka dukanya banyak gitu. Jadi saya pikir dulu saya kerja, terus saya pikir wah kalau usaha saya pasti lebih enak. Karena bisa ngatur waktu sendiri gitu. Tapi di perjalanannya tidak seperti itu. Karena ternyata kalau kita buka usaha, itu semua kita pikir sendiri. Untuk awalan ya, untuk kita merintis itu semua kita pikir sendiri. Produksi, jualan, packing, terus menerima customer, keluhan customer, semua kita kerjakan sendiri. Nah, itu di situ saya berpikir, wah, ternyata tidak seenak yang kita bayangkan gitu. Kalau senangnya ya itu tadi, kita bisa membagi waktu kita. Kalau kita lebih semangat berarti hasilnya lebih bagus gitu kan. Kalau kita malas ya hasilnya ngikutin apa yang kita lakukan seperti itu. Selama ini kita sudah digital, sistem kasir, sistem pembukuan gitu. Jadi kita cek real time setiap saat, kita bisa cek berapa pemasukan, berapa penjualan hari ini gitu. Kalau menurut saya pembukuan itu sangat penting karena semua hal yang berhubungan dengan operasional, berhubungan dengan produksi, semua harus tercatat gitu. Jadi kita tidak bisa mengingat semua apa yang kita lakukan, mengingat apa yang kita keluarkan seperti itu, mengingat semua pemasukan dari kita gitu. Jadi dengan ada pembukuan itu tercatat, kita bisa cek setiap saat, kita bisa evaluasi setiap saat. Kalau untuk memulai usaha, sebelum saya buka gerai itu ya kita seadanya ya, mungkin sekitar 1 jutaan gitu.
Cuman pada saat kita buka gerai itu menyiapkan modal sekitar 100, termasuk sewa tempat, peralatan, seperti itu. Untuk omset sendiri untuk 3 gerai ini rata-rata ya sekitar 9 sampai 10 juta per hari. Seperti itu. Konsumen itu kan macam-macam karakternya ya. Jadi ada juga yang datang tiba-tiba datang terus dia komplain komen, oh ini harus begini, harus pakai AC biar nggak panas kayak gini. Terus pas makan dia juga komplain, mah kok rasanya gini gitu. Di situ kan kita, waduh ini orang banyak banget komplainnya gitu. Cuman kita dengerin aja gitu. Wah kita udah berpikir wah pasti nggak akan kesini lagi gitu. Ternyata dia datang lagi. Jadi tiap saat dia juga komplain lagi apa yang dia rasakan dikomplain gini. Cuma dia datang lagi ternyata berarti semua itu nggak harus disikapi dengan panik atau bagaimana. Ternyata karakter orang itu macam-macam gitu dan tinggal kita aja bagaimana kita menyikapi itu dengan baik gitu aja. Untuk teman-teman yang mau mulai usaha, seperti yang saya lakukan, mungkin kita bisa memulai dulu gitu. Karena sebuah usaha itu kayak seperti kita naik sepeda, banyak bukunya untuk belajar, banyak panduannya. Cuman kalau kita nggak belajar naikin untuk menggoes, kita nggak akan bisa selamanya naik sepeda seperti itu. Dan satu hal lagi yang selalu saya simpen saat ini, selalu jadi patokan untuk saat ini, ketika usaha itu jangan untung yang dipikir dulu. Karena itu akan membebani pikiran kita. Cuman jalankan aja dulu. Kalau kita menjalankan dengan benar, dengan semangat, otomatis keuntungan itu laba itu pasti akan datang. Buat teman-teman penyuka siomay dan makanan ringan, kami mempunyai produk siomay Priayi. Saat ini ada 3 cabang di Tebet, di Cilandak, dan di Jalan Pasar Minggu. Silakan datang langsung atau lewat aplikasi GrabFood dan GoFood, dan juga bisa cek langsung di Instagram kami siomay Priayi. Dijamin rasanya pasti oke.